Pengalaman saya pagi ini adalah mengamati seekor bunglon taman yang lagi bersantai berjemur di bawah terik matahari. Bunglon taman ini memiliki ciri fisik mirip seperti iguana, namun berukuran jauh lebih kecil. Ia suka hinggap di atas pepohonan berwarna gelap kecoklatan dan dapat berubah warna. Perubahan warna biasanya terjadi apabila pada saat musim kawin, pada saat berjemur, dan apabila dalam keadaan terancam. Sebentar kawan, kelihatannya dia merasa tidak nyaman. Mungkin ada sesuatu yang dia melihat yang merasa suatu ancaman bagi dia. Dia merasa tidak nyaman, kemungkinan karena kehadiran 2 ekor bunglon taman yang persis tepat berada di dahan di atas keberadaan dari bunglon taman ini. Bunglon yang ini warnanya agak lebih gelap ya, dibanding dari bunglon yang berjemur tadi. Lihat kawan, kelihatannya dia mulai waspada. Kemungkinan besar dia merasa bahwa kehadiran dari bunglon asing tersebut adalah satu ancaman baginya. Dia melakukan gerakan-gerakan aneh. Kemudian dia berlari menuju ke arah pohon di mana terdapat bunglon tadi. Oh ya kawanku, ada satu fakta yang sangat unik mengenai bunglon taman ini. Pada saat musim kawin tiba, tenggorokan bunglon jantan akan berwarna merah cerah. Ini dilakukannya untuk melakukan menarik perhatian dari bunglon betina. Bagian kepala dan sekitar kepala berwarna merah cerah, sedangkan bagian leher berwarna hitam gelap. Lihat kawan, dia mengendap-endap naik ke atas pohon di mana terdapat dari bunglon asing tadi. Kalau kita zoom lebih dekat, kelihatan sekali kontras warna antara kepala dan badan bagian atas dibanding bagian tubuh bagian bawah yang berwarna sangat mencolok. Bagian atas berwarna kemerahan, sedangkan bagian bawah agak kuning pucat. Dia terus mengamati bunglon asing tersebut. Jangan-jangan akan terjadi proses perkelahian ini kawan. Bunglon asing yang lebih gelap ini pun mulai waspada. Dia merasa kehadiran dari bunglon yang berjemur tadi merupakan ancaman baginya, sehingga dia pun mulai waspada. Oh ya kawanku, bunglon ini merupakan pemakan serangga ya. Meskipun bunglon ini memiliki gigi, namun yang sering terjadi adalah dia sering menelan utuh mangsanya. Selain itu, bunglon taman ini dia juga hewan yang mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Coba lihat kawan, dia mulai waspada kembali. Dia melakukan gerakan-gerakan aneh dan dengan mulut yang terbuka dan tetap waspada mengamati sekelilingnya. Dia kembali merayap ke atas pohon dan mendekati dari bunglon yang berwarna lebih gelap tadi. Yuk kawanku, mari kita ikuti apa yang terjadi antara 2 ekor bunglon ini. Apakah akan terjadi perkelahian ya? Yuk kawanku, mari kita ikuti. Dia terus semakin mendekat, semakin mendekat. Dia terus bergerak mendekati ke arah bunglon yang berwarna lebih gelap tadi kawan. Ternyata dia dari pohon berpindah ke kayu ini kawan. Dia naik lewat kayu ini. Apa yang terjadi ya? Kenapa dia melakukan itu ya? Pandangan matanya sangat mengerikan kawan. Kelihatan dia marah sekali kawan. Oh ternyata dia melompat. Ternyata dia melompat menerkam musuhnya. Dan perkelahian sengit terjadi. Benar-benar pertarungan sengit kawan, saling menggigit antara keduanya dan keduanya pun terjatuh ke tanah. Mereka terjatuh ke tanah kawan, dan satu bunglon lagi telah melarikan diri sehingga pertarungan ini pun selesai. Dia kembali naik dari ke atas kayu tersebut.
Sedangkan bunglon yang lebih gelap ini pun dia bersiap-siap melarikan diri, naik ke atas pohon. Benar-benar perkelahian yang sengit ya kawan. Sangat sengit sekali perkelahian antara keduanya. Oh ya kawanku, bunglon ini adalah binatang yang mudah beradaptasi ya. Kemampuannya yang memakan berbagai macam jenis serangga menyebabkan dia bisa bertahan dan mudah berkembang biak, sehingga bunglon ini bisa sering kita temui di dahan-dahan, di ranting, di semak-semak, di pohon-pohon di sekitar rumah kita. Fakta yang sangat menarik mengenai bunglon taman ini adalah bahwa ternyata hewan ini merupakan hewan teritorial, yaitu dia akan mengusir bunglon-bunglon lain yang berada di sekitarnya. Tak jarang terjadi pertarungan, perkelahian di antara bunglon taman dengan bunglon lainnya, termasuk dengan bunglon surai, untuk memperebutkan wilayah tersebut. Sedangkan bunglon surai sendiri yang merupakan spesies asli dari Indonesia saat ini malah jarang sekali ditemukan karena kalah bersaing dengan jenis bunglon taman ini yang sangat agresif dan sangat invasif, merebut daerah-daerah atau tempat-tempat dari bunglon lainnya. Oke kawanku, sangat menarik ya perjalanan kita pagi ini, pengalaman kita pagi ini, ketemu dengan binatang yang sangat unik, yaitu bunglon taman. Oke kawanku, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.